Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Riza Afrian dalam belajar ilmu falak. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas terkait dengan sistem koordinat. Ini disampaikan dalam pertemuan kelima mata kuliah ilmu falak oleh saya sendiri Riza Afrian Mustaqim, MH. Sebagai pendahuluan, objek langit itu tampak bergerak pada bola langit dengan jarak tak terbatas. Ini yang kita alami ketika kita berada di suatu lapangan yang pada alam terbuka, sehingga kita seakan-akan melihat bahwasanya setiap objek langit itu tampak bergerak pada bola langit dengan jarak yang tak terbatas ketika kita memandang ke langit yang luas pada malam hari. Nah, bola merupakan objek 3 dimensi, tetapi penggambarannya dalam 2 dimensi. Itu yang akan nanti dijelaskan dalam tata koordinat ini. Geometri bola diperlukan untuk menggambarkan permukaan sebuah bola, baik cara memahami maupun hubungan antar sesama benda langit tersebut. Dilihat oleh mata, benda langit yang bertaburan di langit seolah melekat pada suatu setengah bola raksasa, yaitu bola langit dengan diameter tak terhingga. Ini yang terlihat oleh mata kita seorang pengamati misalnya dalam suatu tempat yang memang dapat melihat ke langit yang luas. Posisi sebuah benda langit dinyatakan dengan arah dan bukan jarak. Maka diperlukan suatu koordinat 2 dimensi pada permukaan bola. Berikutnya bola langit. Dilihat dengan mata, bintang-bintang menempel pada permukaan dalam suatu bola raksasa yang berpusat di bumi. Di bola ini, yang radiusnya tak terhingga disebut bola langit. Posisi sebuah benda langit dinyatakan dengan arah, bukan dengan jarak. Ini yang perlu kita ingat, bahwasanya posisi atau letak dari suatu benda langit itu dinyatakan dengan arah, bukan dengan jarak. Nah, maka diperlukan suatu tata koordinat, koordinat pada permukaan bola, dengan tujuan untuk dapat mengetahui arah dari benda langit tersebut. Dalam sistem koordinat langit, posisi bintang-bintang hanya ditentukan oleh arah mereka antara satu dengan lainnya. Umpama bintang S dan bintang S1 dan bintang S2 terpisah atau berjarak sudut 20 derajat. Nah, jika sudut antara dua bintang S1 dan S2 didefinisikan sebagai S1 O S2 sama dengan S1 S aksen 1 O S aksen 2 atau S2 O G1 sama dengan S aksen 2 O G aksen 1. Nah, tampak bahwa jarak ke bintang-bintang itu tidak diperhitungkan. Seakan-akan mereka diproyeksikan pada bola langit S aksen 1, S aksen 2 dan G aksen 1. Coba kita perhatikan bola langit yang memperlihatkan jarak sudut berikut ini. Nah, ini ada titik zenit, kemudian nadir, ini ada O, ini ada bintang G1, kemudian ada bintang G aksen 1, kemudian ada S1, kemudian ada S aksen 1, kemudian ada S2, kemudian ada S aksen 2. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu adalah antara S1 kemudian O dan S2 ini itu sama dengan S1 aksen yang ini, S1 aksen O kemudian S2 aksen, atau sebaliknya antara S2 ini dengan O kemudian G1 itu sama dengan S aksen 2 O kemudian G aksen 1. Jadi tampak bahwa jarak di antara bintang-bintang ini di antara bintang-bintang ini tidak diperhitungkan. Seakan-akan mereka itu diproyeksikan ataupun diumpamakan pada bola langit di S aksen 1, S aksen 2 dan G aksen 1. Ini yang terlihat oleh seorang pengamat di bumi. Jadi karena tidak diperhitungkan jaraknya itu, jadi seakan-akan diproyeksikan pada posisi yang sama antara ke semua bintang ini.
Oke, berikutnya sistem koordinat. Secara umum ada 3 sistem koordinat yang kita ketahui. Yang pertama itu ada yang disebut dengan koordinat horizon. Jadi tata koordinat horizon ini itu tata koordinat yang menjadikan horizon sebagai titik acuan. Jadi tidak sulit saya rasa membedakannya, karena ingat saja kalau tata koordinat horizon berarti horizon itulah yang akan menjadi titik acuannya. Kemudian kalau tata koordinat ekuator, tata koordinat yang menjadikan ekuator langit sebagai acuan. Kalau ekuator berarti ekuator langit sebagai acuan. Kemudian yang terakhir tata koordinat ekliptika. Jadi tata koordinat yang menjadikan bidang edar matahari ataupun ekliptika sebagai acuan. Jadi untuk mengingat ini semua, ingat saja nama koordinatnya, kemudian ingat apa yang menjadi acuannya. Nanti kita coba akan lihat dari seluruh sistem koordinat ini dalam gambar-gambar yang ada berikutnya. Nah, berikutnya kutub langit utara dan kutub langit selatan atau disingkat dengan KLU dan ALS. Jika kita memproyeksikan kutub-kutub bumi pada bola langit, ya, kita akan memperoleh 2 titik yang disebut sebagai kutub langit utara dan kutub langit selatan. Jadi maksudnya kalau kita proyeksikan itu kita seakan-akan memberikan gambaran untuk kutub bumi dan untuk kutub-kutub di bumi, baik itu kutub utara dan kutub selatan, maka nanti akan menghasilkan bola langit. Coba kita lihat gambar ini. Ini ada sebuah bumi, kalau kita proyeksikan maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, dari kutub bumi ya di bagian utara itu akan menghasilkan, di kutub utara maksudnya akan menghasilkan kutub langit utara, kemudian di kutub selatan akan menghasilkan kutub langit selatan. Berdekatan dengan kutub langit selatan ini ada satu bintang yang disebut sebagai bintang Polaris. Kalau seandainya kita pernah lihat starlight ya ataupun bintang jatuh yang sudah dipotret dalam rentang waktu yang lama, itu akan terlihat satu pusat pada bintang Polaris ini di gambar yang akan kita potret itu. Nah, kemudian ini ada garis ekuator langit. Nah, ya bola di luar inilah yang disebut sebagai bola langit yang berputar. Sedangkan kita di bumi ini melihat seakan-akan bola langit ini itu berputar berdasarkan apa yang bisa kita amati. Nah, kemudian ini adalah garis ekuator yang nantinya itu akan sejajar dengan khatulistiwa. Nah, bola langit yang menunjukkan KLU ya dan KLS dan ekuator langit yang ini dan bintang Polaris terletak dekat sekali dengan KLU. Ya, jadi Polaris ini sangat dekat letaknya dengan KLU ataupun kutub langit utara. Oke, berikutnya gerak langit. Di kutub, jika kita berdiri di salah satu kutub, baik kutub utara ataupun kutub selatan, sumbu rotasi benda langit sebenarnya bumi adalah poros KLU dan KLS ini. Bintang-bintang akan tampak berputar melingkar terhadap titik tepat di atas kepala kita. Ini yang kita alami ketika kita melihat suatu bintang, dan bintang tidak terbit dan tidak terbenam. Lintasan yang ditempuh bintang dalam bola langit ini disebut sebagai lingkaran harian. Jadi ini dia lingkaran harian. Ini kita seumpama ada di kutub bumi ya, baik kutub utara ataupun di kutub selatan. Ini kita umpamakan di kutub utara. Kemudian kita akan lihat yang dimana yang disebut dengan lintas harian. Ini kita umpamakan ada bintang di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai lintas harian. Jadi yang terlihat oleh kita itu adalah bintang itu berputar ataupun melingkar di atas kepala kita itu ya, seakan-akan dia tidak terbit dan terbenam ya. Kemudian di poros KLU dan KLS ini kita dapat menyaksikan bagaimana sih sebenarnya perputaran bintang itu. Nah, jadi bintang itu berputar pada lintasan pada lingkaran harian ini tepat di atas kepala kita, seakan-akan tepat di atas kepala kita seperti itu. Dan kita juga tidak menyaksikan bahwasanya bintang ini itu ada terbit dan terbenam. Ini kalau kita umpamakan keadaan bola langit di kutub utara. Begitu juga halnya dengan di kutub selatan akan menghasilkan lingkaran bintang yang persis dan serupa seperti yang ada di gambar ini.
Nah, sedangkan di ekuator, jika kita berdiri di ekuator ya, di ekuator, garis ini, ekuator langit membentang melintas kepala kita dari timur ke barat, ya, dari timur ke barat, dan sumbu rotasi langit adalah garis dari utara ke selatan. Jadi garis untuk sumbu rotasinya itu adalah garis dari utara ke selatan, sedangkan ekuator langit itu dari timur ke barat, dari timur ke barat. Nah, dari ekuator, bintang-bintang tampak terbit tegak lurus di horizon timur dan terbenam di horizon barat. Dari ekuator kita bisa melihat semua bintang. Coba kita lihat. Ini ada ekuator langit, ya. Kemudian ada bumi, ada kutub langit selatan, kutub langit utara, kemudian lingkaran ini disebut sebagai bola langit. Ini lintasan harian tadi di kutub selatan. Kemudian ini lintasan harian di kutub utara. Kemudian ada bintang. Coba kita lihat bagaimana bintang itu berputar kalau kita lihat dari ekuator. Ini di kutub utara dan ini di kutub selatan, kutub langit selatan dan kutub langit utara. Oke, berikutnya di ekliptika ya. Ekliptika itu merupakan lingkaran besar yang merupakan jalur pergerakan matahari pada bola langit selama 1 tahun. Jadi garis ini ya, itu disebut sebagai ekliptika. Nah, dalam kenyataan sebenarnya bumi yang bergerak mengitari matahari. Jadi ini persepsi yang berbeda antara kita yang melihat di bumi dengan kenyataan yang sebenarnya. Coba kita lihat bagaimana pergerakan bumi ini. Nah, ini berangkat dari bulan Maret, posisinya itu ada di matahari. Ini matahari, kemudian ini bumi. Di bulan Maret itu posisinya di sini, posisi bumi di sini. Kemudian akan bergeser terus nanti perputaran dalam 1 tahun di bulan Juni itu posisinya. September, Desember, kembali lagi ke Maret, terus dilakukan sampai dalam setiap tahunnya. Yang disebut sebagai revolusi bumi mengitari matahari. Jadi bumi waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari dalam 1 tahun. Beda dengan rotasi. Rotasi itu ya dalam dalam sehari ataupun dalam 24 jam. Nah, dari titik pandang bumi ya, ini yang kita lihat di bumi, matahari itu seolah-olah bergerak pada bola langit. Ya, jadi yang kita lihat di bumi, ini ada lingkaran ekliptika ini ya. Kemudian ada ekuator langit di sini. Coba kita lihat bagaimana gerak tahunan matahari ini pada bola langit. Ini di bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Ini keadaan ini yang terlihat oleh kita di bumi. Ya, jadi seakan-akan matahari ini berputar, ya. Padahal sebenarnya bumi itu yang memutari matahari seperti slide sebelumnya. Oke, berikutnya koordinat ekuator. Matahari berada di belahan langit utara selama 60 bulan dan di belahan langit selatan selama 6 bulan maksudnya, dan di belahan langit selatan selama 6 bulan juga. Jadi seperti di gambar tadi ya, itu ada yang di bagian utara, ada yang di bagian selatan. Nah, lintasan gerak harian matahari di langit kurang lebih sejajar dengan khatulistiwa. Jadi kurang lebih seakan-akan itu sejajar dengan khatulistiwa untuk gerak harian matahari. Nah, lintasan gerak tahunan matahari membentuk sudut 23,5 derajat dengan khatulistiwa. Jadi 23,5 derajat itu lintasannya masih hampir dekat dengan khatulistiwa, tapi membentuk sudut sekitar 23,5 derajat. Makanya di gambar-gambar sebelumnya itu tidak tepat di ekuator, tapi tidak tepat di khatulistiwa maksudnya, tapi agak sedikit miring ke arah utara dan ke arah selatan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sistem koordinat tempat. Nah, ini gambar bumi, kemudian kita akan lihat mana sih yang dimaksud dengan lintang dan wujud. Nah, di atas ada kutub utara, kita buat garis ekuator.
Nah, kemudian ini ada meridian di suatu tempat, kemudian ada titik di sini, ya, titik di satu tempat di bumi, diumpamakan di mana saja boleh. Nah, kemudian garis yang melintang atau secara definisi yang membagi bumi menjadi dua bagian, bumi bagian utara, kemudian bumi bagian selatan, itu disebut dengan lintang. Ya. Jadi dari sini ke bawah itu disebut dengan lintang. Lintang itu lambangnya seperti ini, dibaca pi. Ini harus diingat karena nanti dalam beberapa materi kita akan sering menggunakan lambang ini, terutama dalam perhitungan arah kiblat dan waktu sholat. Nah, kemudian garis yang membujur ini itu disebut sebagai bujur, dilambangkan dengan lambda. Ya, perlu diingat juga untuk lintang ini itu jumlahnya di bagian selatan ini disebut sebagai lintang selatan, itu nilainya 0 derajat sampai dengan minus 90 derajat lintang selatan. Sedangkan lintang di bagian utara itu nilainya 0 derajat sampai dengan plus 90 derajat lintang utara. Jadi untuk lintang itu diingat saja tidak lebih dari 90 derajat, baik di bagian selatan dan bagian utara. Di utara itu plus, kemudian di selatan itu minus. Sedangkan bujur yang dilambangkan dengan lambda ini, itu titik acuannya, ya, ataupun 0 derajat bujurnya itu ada di Greenwich, ya. Greenwich itu merupakan suatu kota kecil di London. Ini merupakan kesepakatan dunia internasional untuk menjadikan 0 derajat bujur di sana. Sehingga ada dua bujur di bagian sisi kanan Greenwich nantinya itu masuk kepada bujur timur, nilainya dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat plus. Kemudian di bagian kirinya nanti, ya, itu 0 derajat sampai dengan minus 180 derajat itu masuk kepada bujur barat. Oke, berikutnya lagi yang paling penting itu kita coba lihat mana sih yang dimaksud dengan ascensio recta dan deklinasi. Nah, ini ada bola langit, ya, di atas ini tetap kutub langit utara, di bawah ada kutub langit selatan. Ini dia ekuator yang menjadi acuan dari koordinat ekuator. Kemudian ini ekliptika yang menjadi acuan dari koordinat ekliptika. Kita lihat mana sih yang dimaksud dengan ascensio recta. Nah, ini dia vernal equinox ataupun titik Aries. Ini merupakan titik acuan untuk menentukan posisi dari benda langit yang lain. Nah, ascensio recta itu adalah jarak, ya, jarak dari titik acuan ini ataupun titik Aries ini, pertemuan antara ekliptika dengan ekuator. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan deklinasi itu adalah kita lihat nanti definisinya. Ini tapi ini gambarnya, ya. Untuk deklinasi itu berarti jarak ataupun ketinggian yang dihitung dari ekuator sampai dengan suatu benda langit. Nah, ini dia definisinya. Untuk deklinasi, ketinggian atau jarak dari ekuator ke benda langit. Sedangkan ascensio recta tadi yang ini, ya, itu jarak antara titik gamma, ya, titik gamma di sini diumpamakan dengan titik potong proyeksi benda langit dari kutub ke ekuator langit. Jadi titik potong proyeksi benda langit itu yang diproyeksikan di sini, kemudian titik potongnya di sini. Jadi jarak dari sini ke sinilah yang disebut sebagai dengan ascensio recta. So disingkat dengan A, ada yang menggunakan, ada juga menyingkatnya dengan RA. Oke, berikutnya kita masuk ke tata koordinat horizon. Dalam sebuah sistem koordinat benda langit, bolanya adalah langit, bumi sebagai pusat dari bola tersebut. Titik-titik kutubnya adalah titik zenit dan nadir. Jadi di atas nanti ada zenit, di bawah ada nadir. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian lingkaran lintang terbesar adalah lingkaran horizon. Pada suatu lingkaran horizon ada 4 titik kardinal, timur, barat, utara, dan selatan. Lingkaran lintang lain sejajar dengan horizon. Lingkaran-lingkaran bujurnya adalah lingkaran vertikal yang melalui zenit dan nadir tegak lurus terhadap lingkaran horizon. Koordinat suatu bintang dalam tata koordinat horizon dinyatakan sebagai azimut atau bujur dan tinggi atau lintang. Tinggi bintang, ya, A, diukur pada lingkaran vertikal yang melalui bintang dari bintang sampai horizon. Untuk azimut, ya, jika bintang di sebelah timur meridian, azimut diukur dari arah utara ke
arah timur sampai proyeksi bintang pada lingkaran horizon. Ini persis seperti gambar tadi. Jika bintang berada di sebelah barat meridian, pengukuran dilakukan dari utara ke barat. Untuk menentukan jarak zenit itu 90 derajat dikurangi A. Nah, ini dia sistem horizon ya. Nah, jadi yang paling atas sekali, titik paling atas itu disebut sebagai zenit. Kemudian yang paling bawah itu disebut sebagai titik nadir. Nah, ini dia lingkaran U, B, S, T ya. Utara, barat, selatan, timur. Yang disebut dengan horizon tadi. Kemudian ini KLU, otomatis di bawah ini kalau ada garis itu disebut sebagai KLS. Nah, azimut itu tadi ini yang dihitung dari U ya ke timur, utara, ke timur, ke selatan sampai dengan benda langitnya nanti. Nah, sedangkan tinggi tadi ya, yang tinggi benda langit tadi itu dari jarak dari sini sampai dengan ke benda langit. Nah, horizon itu sebenarnya adalah lingkaran pada bola langit yang menghubungkan titik utara, timur, selatan, dan barat sampai ke utara lagi. Lingkaran seperti gambar itu tadi ya, yang UTSB. Nah, horizon merupakan batas pisah antara belahan langit atas dengan belahan langit yang tidak nampak. Itu yang di atas kita itu semua masuk ke belahan langit atas atau yang disebut dengan zenit tadi, dan belahan langit bawah yang tidak nampak di bawah kita sampai dengan titik paling bawah yaitu nadir tadi. Nah, titik potong garis tegak lurus dengan bola langit yang terletak di atas kepala kita dinamakan sebagai puncak ataupun zenit. Nah, titik potong yang terletak di bawah kita atau berlawanan dinamakan sebagai titik hakiki atau nadir. Nah, azimut sebuah bintang adalah jarak yang dihitung dari utara sampai dengan lingkaran vertikal yang dilalui oleh bintang tersebut melalui garis ufuk atau horizon menurut arah perputaran jarum jam. Ini sama seperti UTSB tadi yang garis sejajar dengan horizon tadi, yang melalui horizon. Nah, tinggi benda langit dapat digambarkan pada bola langit dengan membuat lingkaran besar yang melalui zenit. Benda langit itu tegak lurus pada horizon ataupun lingkaran vertikal. Nah, tinggi bintang diukur dari horizon ke atas ufuk dengan nilainya itu 0 sampai dengan 90 derajat. Dan dari horizon ke bawah ufuk dengan nilai 0 sampai dengan minus derajat. Minus 90 derajat. Ini persis jumlahnya itu sama seperti nilai lintang dan bujur tempat tadi. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat difahami. Jika ada hal-hal yang tidak dapat difahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.